Hai semuanya, kenalin, gua Rizal. Jadi, gua ada cerita soal masalah romance di hidup gua nih. Ya, dengerin aja dulu ya. Jadi, dari kecil gua tuh nggak pernah pacaran. Suka sama orang mah ya pernah, tapi ya nggak sampai pacaran. Bisa dibilang cinta dalam diam lah. Cukup mengagumi tanpa memiliki. Jia. Kalau ditanya alasannya, yang pertama gue emang gak mikirin pacar-pacaran. Terus gue juga agak pesimis sama fisik gue yang bulat sempurna. Ditambah keluarga gue juga emang gak endorse gue buat pacaran. Secara keluarga gue nih islami banget. Jadi hubungan antar cewek dan cowok dibatasi banget gitu. Sampai akhirnya gue udah kerja nih, dan umur juga udah cukup. Nyokap gue mulai nanya, "Zal, kamu ada cewek yang lagi diincer nggak?" Agak kaget gue sebenarnya dengar kalimat itu, apalagi dari mulut ibu gue. Tapi ya wajar juga sih sebenarnya, soalnya emang udah waktu yang nyari gue. Ya gue jawab aja seadanya. So, nyokap gue kong kali kong nih sama kakak gue dan suaminya. Dia ternyata mau ngenalin gue tuh ke kerabatnya ipar gue yang kebetulan lagi single juga. Tapi bukan single past tense ya. Gak lama kakak gue yang udah kenal sama si cewek langsung ngomong tuh ke dia. Si cewek ini bilang ke kakak gue kalau dia mau aja dideketin gitu. So, alhasil ya kakak gue langsung ngabarin gue, nyuruh gue gerak duluan. Jujur, gue tuh kayak orang mati kutu di situ. Ditambah gue nih orangnya cuek diem. Biasanya gue gak akan ngobrol kalau gak diajak ngobrol duluan. Bahkan sama keluarga pun sikap gue tetap gitu juga. So, dengan agak canggung, gue coba chat dia. "Assalamualaikum, ini Rizal yang dikenalin sama Mbak Ani." Dibales dong sama dia. Dan dari situ perlahan kita mulai deket lah. Sampai akhirnya kita makan bareng, kondangan bareng, jalan ngedate bareng. Dan akhirnya makin deket lagi. Nah, setelah kurang lebih setahun PDKT, gue beraniin tuh ngomong ke dia kalau gue pengen hubungan serius dengan goal nikah. Alhamdulillahnya, dia nerima nih. Gue sih bilangnya nggak dalam waktu dekat. Tapi ya gue bilang insya Allah tahun depan lah gue wujudin janji gue. Dar. Tibalah waktu bulan September, dimana ini momen yang tepat buat nyampein niat baik gue ke keluarganya. Gue udah ngerasa siap nih buat ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi gue ngajak ngobrol dia sama ortunya dia. Gue bilang kalau gue pengen serius lah. Terus gue juga bilang kalau tahun depan di bulan Februari gue mau nikahin dia. For your information, sebenarnya hubungan ini emang udah dapat restu dari keluarga mereka. Bahkan dari sebelum gue PDKT. Ya maklum, keluarga gue terhormat. Plus ada koneksi juga dari ipar gue. Jadi ya gampang lah. Tapi nih, ada tapinya guys. Pas setelah gue ngomong itu, sampai rumah gue langsung dicat sama dia nih. Katanya ada yang harus diomongin berdua aja sama gue gitu. Ya udin lah, karena kayaknya penting dan lebih enak ngomong by one. Jadi gue ajak makan besoknya. Pas ngomong, ternyata dia bilang belum siap nih. Waduh, katanya masih ada wishlist yang mau dia lakuin buat keluarganya. Terus dia sendiri juga bilang kalau mentalnya belum siap. Gue udah coba ngeyakinin dia dengan berbagai macam cara, tapi dianya kekeh mau diundur. Wes, ya udah dah, mau nggak mau, gue iyain aja. Dan kita undur dah jadi akhir tahun depan. Hal ini kejadian lagi, bahkan sampai 3 kali. Undur terus. Buset dah, ini manusia apa serangga undur-undur. Gue juga bingung nih, mau nikah kagak jadi-jadi anjir. Kayak karyawan kontrak, diperpanjang mulu, tapi kagak diangkat jadi karyawan tetap. Cuak! Akhirnya insting detektif Conan gue muncul. Gue curiga lah, apakah ini emang dia cuma dorongan keluarga aja mau ngerespon gue. Sampai suatu saat dia ngajak gue nonton konser tuh. Gue sendiri sebenarnya kurang setuju datang konser-konser kayak gitu. Tapi ya oke lah sesekali, nggak masalah. Terus seperti biasa nih, gue minta izin pergi ke nyokap gue H-1. Pas nyokap gue tahu gue mau kemana, nyokap langsung ngelarang. Secara kayak yang gue bilang tuh, keluarga gue nih islami banget. Nyokap gue nanya-nanya lah, "Itu pacar kamu apa emang sering datang ke acara kayak gitu?" Ya gue jujur bilang kalau dia emang suka datang ke acara-acara kayak gitu buat ngilangin stres sih katanya. Dari situ diinterogasi lah gue. Nyokap gue pengen tahu itu cewek gue anaknya kayak gimana sih. Ya udah, gue ceritain aja full ke dia. Eits, kalian juga simak dulu ya, supaya nanti kalian tahu apa alasan hubungan gue ini nggak baik-baik aja. Jadi pacar gue nih anaknya setiap kita jalan, entah kenapa selalu dapet. Maksudnya hate ya guys. Jadi kalau masuk waktu sholat tuh gue doang yang sholat.
Padahal selama 3 tahun ini kita jalan random tanggalnya, nggak di tanggal-tanggal tertentu aja. Dan selama jalan itu cuma ada satu momen di mana dia ikutan sholat bareng gua. Tapi ya gue selama ini nggak mikir macem-macem, soalnya gue kan cowok. Ya gue nggak paham siklus haid seorang cewek kayak gimana. Dan lagi ya masa gue minta buktiin, mantep juga. Terus kedua nih, dia nggak bisa puasa penuh. Katanya sih asam lambung. Jadi kalau puasa pasti sakit nggak karuan. Sejujurnya ya, kalau yang ini gue nggak bisa approve. Soalnya lambung bisa dilatih. Nyokap gue juga gitu. Mak kronis waktu muda. Dan setelah dilatih, dia bisa tuh puasa penuh sampai sekarang. Dan ditambah lagi, pacar gue ngeganti puasa itu dengan bayar fidyah. Bukan ganti puasa lagi. Sementara yang gue tahu nih, fidyah itu cuma boleh kalau bener-bener nggak mampu menjalankan puasa. Ditambah lagi, dia kalau diajak serius selalu bilang entar dulu. Jadinya ya keluarga gue juga curiga. Bahkan kakak gue yang lain pernah bilang, itu pacar kamu kayaknya nolak secara halus deh. Gue cuma bisa ngebatin aja tuh. Kalau emang gak serius mah mending to the point aja. Oke, balik lagi ke interogasi. Nyokap gue bilang, apa mending diselesain aja ya hubungan kita? Gue sebenarnya mau lanjut, karena ya jujur setelah 3 tahun gue udah senang sama pacar gue. Ya udah deh, gue coba nego tipis dulu ke nyokap nih. Mah, aku lihat dulu ya, besok di acara konser dia ngapain aja. Barulah habis itu aku coba ambil keputusan. Dan nyokap gue setuju. Besoknya gue ke konser bareng dia. Dan yap, seperti biasanya tuh, dia dapet dan gak sholat. Di sini ya pikiran gue udah gak enak, tapi gue sembunyiin aja dulu. Terus setelah makan siang, dia maju tuh ke depan panggung. Dia berdiri di bawah terik matahari, dari siang sampai malam, di baris paling depan, tanpa makan, tanpa minum lagi. Lah, begini kan lebih capek dari puasa. Masa begini kuat tapi puasa gak kuat? Gue mikir lagi, dan akhirnya makin bambang. Dan setelah malam hari, ada chaos kan di acara itu gara-gara hujan. Gue liatin nih, orang-orang bener-bener gak merhatiin kondisi sekitar waktu ada chaos gini. Sementara dia katanya suka datang ke acara kayak gini. Berarti dia ke depannya bakal sering membahayakan diri sendiri dong. Setelah kita ke parkiran, gue udah ambil keputusan tuh buat selesaiin aja hubungan gue sama dia. Tapi ya gue tahan dulu lah. Karena gue tahu dia hari ini lagi senang-senang. Kalau gue bilang putus saat itu juga, walaupun dia expect gue bakal bilang gitu, yakin sih gue moodnya bakal anjlok. Toh, gue juga mau laporan dulu ke Yang Mulia Paduka Kanjeng Mami Ratu Ibunda Mamake tercinta. Jadi ya gue pulang aja. Setelah beberapa saat dari konser itu, gue punya niatan tuh buat ngechat dia, buat ngajak ngomong. Ternyata malah dia yang ngechat duluan ke gue. Ya chat template lah. Biasa, basa-basi. Gue coba ajak ketemuan pacar gue biar ngobrolnya enak. Tapi pacar gue tuh maunya ditelepon aja ngobrolnya. Katanya sih supaya cepat selesai. Akhirnya ya gue bilang kalau hubungan kita udah gak bisa lanjut. Dan gue kasih tahu alasan-alasannya ke dia. Ya secara panjang dan lebar. Singkat cerita, despite it all, dia nerima keputusan dari gue. Dia minta maaf ke gue dan ngirim chat minta maaf juga ke nyokap gue. Dia bilang, maaf kalau belum bisa jadi wanita yang pantas buat gue dan keluarga. Dia bilang sih dia sebenarnya beneran serius mau sama gue. Cuma ya emang belum siap nikah aja, makanya belum mau serius. Begitu gue baca chat ini, rasanya gue ngerasa bersalah banget. Ya karena mutusin hubungan sama dia gitu aja. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue masih mau sama dia. Cuma ya mau gimana lagi. Kalau secara fundamental kita nggak bisa bareng ya bahaya juga kalau kita paksa lanjut. Nanti udah nikah malah cerai, kan gak enak juga. Pesan gue nih ya buat kalian, terutama yang sedang menjalin hubungan, cari tahu dulu tentang pasangan kalian lebih dalam. Cari tahu apakah kalian bener-bener cocok apa enggak. Apakah kecocokan itu dari saling suka atau kecocokan dari prinsip hidup. Ya yang penting cari tahu dulu lah kalian tuh cocok apa enggak. Dan juga sebelum ngambil keputusan kayak gue, ada baiknya kalian ngobrol dulu, nyari jalan tengahnya bareng pasangan kalian. Jujur, gue nih sampai sekarang nyesel karena nggak ngelakuin hal ini. Malah langsung putusin aja gitu. Siapa tahu kalau gue omongin dulu, kan kita bisa saling memperbaiki gitu. Yo, kenalin, nama gue Leona. Gue mau ceritain kisah percintaan gue yang bikin gue sampai sekarang jijik. Banana deh kalau diingat-ingat. So, sebenarnya umur gue 18 tahun. Dan saat ini gue lagi kerja di sebuah toko.
Hayo, pasti netizen bakal mikir, ya elah, masih muda malah udah cinta-cintaan. Pantesan begono. Eits, jangan salah. Gini-gini banyak laki-laki yang coba deketin gue di tempat kerja. Meskipun mostly jamet ya. Sebagai wanita yang meyakini sebaik-baiknya dunia adalah dunia tanpa jamet, so gue selalu menolak mentah-mentah jamet yang berusaha ngedeketin gue. Karena suatu ketika ada kejadian nih, ada om-om datang ke toko dan ngegodain gue, woi. Ih, gede banget. Ini kamu kayak orang Korea ya? Dalam hati gue ngomong, si om ngapain jir? Mana dia ngomong, muka kamu, badan kamu itu, kalau di Cina atau di Korea sana pasti laku. Kalau sama saya pun, saya mau. Ih, ngomong apa sih si om-om penggoda woman? Siapa juga yang mau sama dia di? Oke, back to the topic. Suatu ketika teman gue yang namanya Mira nyeletuk ke gue sambil bilang, ini ada cowok nih mau deketin lu, minta nomor sama IG lu. Gimana, kasih nggak? Tanpa babi ibu gue langsung tolak aja. Bilang, biarin orang gak jelas itu. Tapi si Mira ngotot ngeyakinin gue kalau orang itu baik. Mira juga bilang kalau cowok ini teman sekolah dia dulu. Tapi gue tetap kekeh gak mau kasih. Sampai suatu hari tiba-tiba ada masuk DM tuh di IG gue. Tulisannya, si Entok mulai mengikuti Anda. Dan gak lupa sama satu lagi notif permintaan pesan. Gue bacain tuh, hai, kenalin gue Entok. Alih-alih balesin chatnya yang basi, gue stalking tuh akunnya. Gue liatin, wah, kayaknya gak jamet juga. Ya udah tuh, gue confirm aja dan balesin DM-nya. Gitu doang. Dan dari situ si Entok DM mulu, gangguin banget deh pokoknya. Suatu hari pulang kerja motor gue mogok, gak ada jemputan dan gak ada uang di tanggal tua. Dan posisinya hujan, sedih. Lalu si Entok tiba-tiba DM, nanyain gue udah pulang belum. Gue bilangin lah, lagi mogok motornya. Lalu si Entok langsung ngueng jemput gue. Singkat cerita kita jadi temenan. Ingat, cuma temenan. Seminggu kenal kami ketemu lagi, karena si Entok katanya lagi punya masalah. Cowok problematik. Ya udah, sebagai pendengar podcast keluh kesah yang baik, gue iyain ajakannya. Pas ketemu, tanpa babi bu, tiba-tiba dia langsung curhat. Dia cerita tentang masalah keluarganya, bokapnya yang nganggur, nyokapnya yang kerja jadi ART, adiknya yang bandel, dan dia yang terlilit hutang. Gue agak kaget tuh, ini orang kenapa percaya amat sama gue dah? Sampai cerita sebegini dalamnya. Gak lama habis cerita, dia tiba-tiba pegang tangan gue. Gue tepis tuh, geli aja gitu. Terus dia utarain perasaannya. What? Perasaan dia habis mengsedih? Masa tiba-tiba malah ngomongin perasaan dia ke gue? Hello? FYI, gue orangnya gampang kasihan guys. Dari dulu juga gue selalu dimanfaatin banyak orang. Dan selalu ngalah atas semua hal hanya karena rasa simpati gue yang besar. Jadi karena simpati atas ceritanya, entah setan mana yang ngerasuki gue setuju aja buat pacaran sama dia. Dan kalian tahu, apa hal pertama yang gue pikirin saat nerima dia? Tak lain dan tak bukan, siapa tahu dengan adanya gue di hidup dia, bisa sedikit meringankan hidup dia yang icikiwir acak adut. Dari situ semua dimulai. Selama berpacaran juga gue selalu bohongin nyokap. Setiap mau ketemuan sama Entok, gue cari alasan apa aja buat bisa ketemu Entok. Semenjak sama Entok juga gue selalu pulang larut. Gue tahu ini salah, tapi entah setan apa yang berhasil ngejerat gue. Bermula dari gue awalnya bekalin dia makan, supaya uang dia bisa dihemat untuk bayar hutang. Awalnya hanya untuk sebulan. Tapi malah jadi kebiasaan bekalin dia terus. Kayak, jiwa keibuan gue mulai muncul. Kadang kalau gue gak sempat masak, dia tagih, bekal gue mana. Kadang pun kalau gue lagi gak ada uang di tanggal tua, boro-boro masak. Gue aja makan nasi putih kasih kerupuk 2.000 doang woy. Dan dia nanyain, bekal gue. Pas gue jawab gue gak punya duit buat beli sayur, dia malah adu nasib. Ya, kalau mau adu-aduan mah, ayo adu Beyblade aja. Mana tiba-tiba ungkit utangnya banyak lah. Dan dia lewat depan tempat kerja gue sambil pasang muka sedih-sedih kemiskinan gitu. Dengan tampilan yang menyedihkan. Di situ malah gue yang ngerasa bersalah anjir. Tak jarang juga bekal gue yang harusnya untuk gue bertahan dari pagi sampai malam, gue kasih aja ke dia gitu. Bego kan? Emang. Pernah suatu ketika dompet gue melarat lagi di tanggal tua. Ya biasalah kaum pejuang celengan babi. Bukan ngepet ya, tapi buat nabung.
Dan di toko gue lupa bawa minum. Gimana gue bisa nggak minum dari pagi sampai malam? Secara teman-teman gue itu bukan tipe orang yang berbagi. Semisal ada makanan atau cemilan ya makan sendiri-sendiri, nggak nawarin orang lain. Dan perkara minjemin duit tuh tabu deh pokoknya. Jadi gue nggak mungkin minjem duit sama mereka atau meminta setetes air kehidupan ke mereka. Gue chat lah si doi. Gue minta belikan air mineral yang gede, 1.500 ml di minimarket. Itu harganya cuma 3 ribuan woy. Gue bilang besok gue ganti tuh duitnya. Bukannya jawab iya, dia malah nagih bekal. Tuh orang gila apa gimana sih? Buat beli minum 3 ribu aja gue gak punya duit anjir. Dan gue agak emosi tuh. Kan dibilang gue lagi gak punya duit. Bisa gak sih minta tolong sekali doang? Dan di-read aja pesannya. Pas dia datang, kalian tahu dia bawa apa? Air mineral 600 mili yang kecil. Dia bercanda apa? 600 mili yang gak cukup buat gue bertahan 13 jam. Secara dia punya uang makan nih dari kantornya per hari. Ya kali gak mampu beliin air minum 3 ribu doang. Tiap jalan gue yang bayarin. Atau minimal lah gue bayar sendiri. Dan tiap jalan kita gak tahu mau kemana. Ya lu bayangin aja. Ya kali gue mau pergi ke tempat nongkrong mahal-mahal dan bayarin dia. Suatu hari Mira nyeletukin gue. Gue lihat lu antar bekal mulu ke Entok. Baik banget ah. Gue sih ogah ya. Dimana-mana cowok yang ngebiayain. Gue cuma ngebatin. Di kocak. Kan lu yang ngenalin nih cowok ke hidup gue. Gajetot lu Mir. Ya udin gue refleks ceritain beberapa unek-unek gue. Dan si Mira bilang lagi, lu itu dimanfaatin geblek. Beles gue, loh kan lu yang dulu bilang dia orang baik-baik. Ya mana gue tahu, tampangnya aja yang polos rupanya. Jawab Mira tanpa dosa. Pernah juga gue diajak dia jajan ke Indo April. Pas dikasih lagi nih, tiba-tiba dia taruh semua belanjaan dia di atas dan bilang, aduh uang aku di jok motor. Tapi dia masih di belakang gue woy. Bukannya pergi kayak ambil duitnya. Sedangkan si Mbak Kasih udah nungguin kita berdua mematung kayak orang bego. Dengan kesel gue bayarin lah semuanya. Eits, belum berakhir. Pernah juga nih, suatu ketika dia bawa gue jalan agak jauh nih. Rame-rame sama temen juga. Kita singgah di salah satu tempat makan. Kita pesan makanan masing-masing. Pas selesai makan dia tiba-tiba dengan pedenya ngomong, Leona, bayar. Kali kesekian mulut gue ternganga lebar. Syok ngeliat dia yang dengan entengnya ngomong gitu depan teman-teman banyak. Kok bisa gak tahu malu? 5 bulan berjalan dan gue masih pacaran sama si Entok ini. Suatu ketika dia ngajakin gue nongkrong. Leona, gue boleh minta duit gak buat nongkrong? Nanti gue ajakin lu juga deh di sana. Dengan otak yang sudah dirasuki setan gue nurut aja. Sampai di sana tempatnya redup banget. Banyak nyamuknya woy. Gue bilang, gue mau pulang, banyak nyamuk. Dan dia bilang, ya elah masih awal kali, santai aja. Malam itu berlalu. Keesokan harinya gue meriang. Kurang lebih seminggu gue demam tinggi dan maksain kerja sambil bacain chat. Bekal gue mana setiap hari. Gue lagi sakit. Otak lu di mana? Balas gue emosi. Dan alih-alih minta maaf dan say GWS, dia cuma balas, yaudah deh nanti gue ngutang aja. Sampai gak lama kemudian gue drop. Gue masuk rumah sakit dan ternyata gue kena DBD. Gue pun langsung keinget malam terakhir gue diseret di tempat nongkrong yang banyak nyamuk itu. Kesimpulannya 70% kesalahan dia. Karena gue ajak pulang pun dia gak mau. Selama di RS dia gak pernah ngejenguk gue. Dan yang gue dengar cuma cerita dia yang utangnya makin banyak dan bla bla bla. Sembuh dari DBD gue masih masa recovery. Tapi gue paksain kerja. Dan baru hari pertama kerja lagi dan lagi dia nanyain hal yang bikin gue muak. Bekal gue mana? Lo bisa gak sih atur keuangan sendiri? Awalnya gue kasih bekal cuma buat sebulan pertama. Dan berharap lo bisa selesaiin utang lo dengan bantuan gue. Tapi kenapa malah jadi ngelunjak? Lo kan bisa atur dengan gaji sekian-sekian lo mesti ngapain? Masak sendiri kek? Goreng telur kek? Gimana gue? Makan nasi kasih kerupuk doang demi hemat. Gue ngoceh panjang lebar dengan napas menggebu-gebu. Dan dia pergi gitu aja. Muka lesunya yang bikin emosi gue seketika padam karena kasihan. Sampai di titik suatu hari gue ada cuti kerja. Gue masak banyak di rumah. Gue undang teman kerja gue. Dan gue juga undang Entok. Selepas teman-teman pulang, cuma Entok yang belum pulang. Lo belum pulang? Gue sibuk nih mau nyuci piring. Dengan muka lesu dan kasihannya, dia baring di kaki gue. Dalam hati gue langsung luluh melihat wajahnya yang penuh beban hidup.
Gue elus kepalanya sambil mikir dalam hati. Gue belajar mencintai dia aja kali ya. Karena jujur, pacaran tanpa perasaan itu gak enak guys. Dari awal gue pacaran hanya berlandaskan empati dan mau nolongin si Entok. Gue sampai lupa rasanya suka sama seseorang. Rasanya berdebar dekat orang yang kita suka atau sayang. Belum lama gue mikir gitu, dia tiba-tiba ngeraba kaki gue, perut gue, dan kancing baju gue dibuka. Untungnya gue cepet sadar dan refleks ngedorong dia sampai jatuh. Lo ngapain? Pulang gak? Pergi sekarang! Usir gue dengan napas tersengal-sengal. Gue masih shock. Antara kaget, kecewa, jijik, semua bercampur jadi satu. Palanya gue chat dia. Entok, gue rasa ini udah saatnya. Gue mau kita putus. Gak terima dia pun bales. Alasannya apa? Gak bisa lah asal mutusin doang. Gue bales, lo berani macem-macem sama gue? Ada atau gak ada lu juga gak berkontribusi di hidup gue. Gue tetap berjuang sendiri. Dan lo cuma beban. Gue langsung blokir dia. Dan sampai sekarang 6 bulan gue putus sama dia. Dia masih neror gue dengan fake account, nomor asing, dan kadang ngintai gue di tempat kerja. Gak jarang juga gue dengar desas-desus dari temennya yang bilang kalau Entok pernah ceritain hal yang enggak tentang gue. Di situ gue trauma. Gue bukan hanya trauma sama orangnya dan kisah lalu itu. Sampai sekarang juga gue takut banget buat berelasi dengan lawan jenis. Di masa lalu gue udah ngorbanin banyak hal, termasuk diri gue sendiri. Karena kalau boleh jujur, ini bukan kali pertama gue dilecehin. Gue punya banyak cerita yang mungkin gak bisa diceritain semua di sini. Gue muak! So, cukup sekian cerita dari gue.